Halo semuanya, balik lagi sama gue Adi. Di video kali ini kita akan membahas metode sistem pendukung keputusan yang bernama SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Metode SMART ini merupakan teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode ini bekerja dengan cara mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan nilai yang diberikan untuk setiap kriterianya ya. Biasanya metode ini digunakan karena sederhana, mudah diimplementasikan, dan ya intinya sederhana aja ya. Kita langsung aja kali ya. Di video ini, metode SMART ini akan digunakan untuk kasus pemilihan smartwatch. Dan sebelum kita masuk ke perhitungannya, file yang digunakan di video kali ini, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang ada di kolom deskripsi. Di sini kita udah punya 3 tabel ini. Itu ada tabel kriteria, alternatif, dan bobot. Tabel kriteria ini merupakan aspek yang akan digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatifnya. Alternatif yang ini nih. Jadi nanti si alternatif ini akan dievaluasi menggunakan kriteria yang ini. Terus di tabel kriteria juga kita ada kode kriteria. Ini biar penulisannya nanti nggak terlalu panjang nih. Terus ada atribut. Untuk atribut itu ada cost dan benefit. Untuk atribut cost itu artinya semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Sedangkan untuk atribut benefit ini berarti semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus. Kurang lebih seperti itu untuk kriteria. Sekarang di sini kita akan membahas tentang tabel alternatif. Tabel alternatif ini tuh pilihannya ya, pilihan yang akan dibandingkan. Di sini ada merek smartwatch ceritanya ya. Ini ada 5 merek smartwatch. Terus kita berikan kode juga dari A1 sampai A5. Itu untuk alternatif. Di tabel selanjutnya kita ada tabel bobot. Tabel bobot ini tuh akan merepresentasikan tingkat kepentingan dari setiap kriteria. Jadi ini ada kriterianya nih, ini bobotnya. Karena di sini bobotnya 9 untuk yang biaya ini, berarti kriteria biaya ini merupakan kriteria yang paling penting. Kurang lebih seperti itu untuk bobot. Di sini kita ada tabel datanya ya, data alternatifnya. Ini sama aja sebenarnya, cuma udah kita kasih judul kayak gini biar nggak terlalu susah. Kita hapus dulu kayaknya ya. Untuk mengisi data alternatif ini kita tinggal transpose dari kriteria yang ini nih. Ini untuk kriteria. Sekarang untuk alternatif kalian tinggal kayak gini aja. Mana nih alternatif ini ya, kayak gitu. Untuk datanya kalian copy paste aja yang ini nih, atau kalian bisa gini juga. Ctrl D terus Ctrl R. Ctrl D itu untuk fill down, Ctrl R untuk fill right ya. Setelah kita punya
data alternatif yang ini. Langkah selanjutnya kita akan menormalisasi bobotnya ya. Langkah ini dilakukan kalau total bobot kalian tidak sama dengan 1. Jadi kita coba sum dulu deh. Ini totalnya 30 kan ya. Untuk menormalisasinya kita tinggal kayak gini aja. Bobot dibagi total dari bobotnya. Untuk total bobotnya kita buat absolut kayak gitu, tinggal kontrol enter aja kalau kalian pakai Google Sheets ya. Ini kita ubah dulu kayak gitu. Ini totalnya udah 1 kan ya, berarti bobot ini sudah bisa kita pakai. Ini rumusnya ya, rumus normalisasi bobot. Bobot dibagi jumlahnya. Dan ini ada watermark paling indah. Terus di langkah selanjutnya kita akan menormalisasi nilai kriterianya. Nilai yang ini nih akan kita normalisasi. Ini kita hapus dulu ya. Untuk menormalisasi nilai kriteria ini rumusnya. Untuk yang benefit rumusnya kayak gini. Untuk yang cost ini rumusnya. Kita panggil atributnya dulu karena di sini ada benefit sama costnya ya. Kita bisa transpose dari atribut kayak gini. Setelah kita dapat atributnya, kita bisa kayak gini nih. Kita bisa pakai function if karena ada 2 kondisi juga ya. Kita panggil functionnya, terus kita masukin cout yang ini. Cout ini tuh artinya data yang sedang diolah ya. Karena ini kita ada di baris pertama kolom pertama, berarti data yang kita masukin data di baris pertama di kolom pertama kayak gitu. Oh, kita cek dulu ini ya. Kita cek dulu atributnya. Lupa. Kita if ini nih. Jika atribut ini sama dengan benefit, kita masukin data yang tadi, yang baris pertama kolom pertama. Kita pakai tanda kurung ya, kayak gini. Data di baris pertama dan kolom pertama ini akan dikurangi dengan data minimal dari kolom tersebut. Kita bisa pakai function min untuk mencari nilai minimalnya, terus tutup kurung 2 kali. Terus si data ini akan dibagi. Kita bikin baris baru aja deh ya. Kalian tinggal pencet Alt Enter. Kita akan membaginya dengan data maksimal dari kolom yang sedang diolah dikurangi data minimal dari kolom yang sedang diolah. Kita tinggal panggil max dari kolom ini dikurangi data minimal dari kolom ini. Tutup kurung. Ini kita lupa pakai tanda kurungnya, tinggal kayak gini. Ini untuk yang benefit ya, makanya hasilnya false. Baru 1 kondisi. Di kondisi selanjutnya, yaitu kalau false berarti kalau bukan benefit, kita akan memasukkan rumus yang ini. Berarti ini nilai maksimal dari kolomnya dikurangi nilai
yang sedang kita olah. Kita panggil max ya. Dari kolom ini dikurangi data yang sedang diolahnya yang baris 1 di kolom 1 ya. Berarti yang ini. Terus dibagi data maksimal dari kolom dikurangi data minimal dari kolom. Kita bisa copy paste aja ya yang ini. Ini kan ya harusnya kayak gitu. Terus kita enter, kayaknya udah. Error nih, kenapa ya? Ini lebih kurung tutupnya kelebihannya kayak gitu. Kok masih error sih? Oh ini ya, ini kita harus menguranginya di luar max. Lupa nih, salah masukin tadi. Di sini harusnya kayak gitu. Setelah hasilnya muncul, kita akan mengabsolutkan baris dari atribut ini. Untuk mengabsolutkan barisnya saja, kita pencet F4 2 kali. Terus yang minimal ini kita absolutin juga barisnya. Yang maksimal juga. Terus yang minimal, yang maksimal juga, yang ini juga, dan yang ini. Tinggal enter. Setelah kalian mengabsolutkan barisnya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Seperti itu untuk normalisasi kriteria. Setelah kita punya nilai normalisasi kriteria ini, di langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai utilitas untuk setiap alternatifnya. Untuk menghitung nilai utilitas ini, kita pakai rumus yang ini ya. Ini jumlah dari bobot dikali dengan yang ini nih. Kita bisa kayak gini aja. Kita udah panggil bobotnya ya. Berarti kita tinggal mengkalikan aja nih bobot dikali yang ini ya, data di baris pertama dan kolom pertama. Terus udah tinggal enter aja. Di sini kita harus mengabsolutkan nilai bobotnya ya, sel bobotnya maksudnya. Absolutin barisnya aja, pencet F4 2 kali, terus enter kayak gitu. Karena kita udah mengabsolutkan selnya, baris dari selnya maksudnya, kita bisa Ctrl D untuk fill down dan Ctrl R untuk fill right. Kurang lebih seperti itu untuk menghitung nilai utilitas. Di sini kita akan mentotalkan untuk nilai U ini ya, mentotalkan setiap baris alternatifnya. Jadi untuk U yang ini atau U1, kita bisa pakai sum aja dari sini nih sampai sini kayak gitu. Terus kalian tinggal Ctrl D untuk fill down, dan ya udah ya, hasil dari utilitasnya udah ada nih yang 5 ini. Di langkah selanjutnya kita tinggal merankingnya aja ya. Kita ini masukin lagi deh nilai U nya, Ctrl D. Untuk merankingnya kita tinggal pakai function rank kayak gitu. Di argumen pertamanya kita masukin value nya, di argumen kedua kita masukin range nya. Untuk range ini kita bikin absolute. Terus di argumen pertama itu ordernya ya, karena kita mau nilai terbesar yang memiliki ranking 1,
Jadi kita tinggal tulis 0 aja nih biar ordernya descending. Terus tinggal kayak gini aja, nanti hasilnya akan muncul. Karena di sini yang nomor 1 itu A4, berarti alternatif yang terpilih atau smartwatch yang terpilih itu yang A4 ini ya, yang mereknya Samsung. Dan kurang lebih seperti itu untuk perhitungan metode smart di Microsoft Excel. Ya, ini dihitungnya di Google Sheets sih ya, cuma nggak apa-apa, sama aja. Dan kayaknya cukup untuk video sekarang, untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.